Gitu loh. Kalau kamu mengajukan pertanyaan, adakah Yesus mengakui atau diakui sebagai Tuhan? Gitu ya. Itu ada. Kalau Tuhan ada. Sebentar, mana? Kamu merujuk ke Yohanes 13:13. Ada. Ya. Kalau Yesus mengaku dan diakui sebagai Tuhan, ada. Yohanes 13:13. Makanya teman-teman Islamku, saudaraku, kalau kamu tanya, jangan pakai diksi ini kalau konten pertanyaanmu itu merujuk kepada sesembahan. Langsung saja, ada nggak Yesus mengaku atau diakui sebagai alif lam lam ha? Maka di sini ora ono alias tidak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Silakan cari di Alkitab. Nih. Ada nggak Yesus mengakui atau diakui sebagai Allah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau Tuhan ada di Yohanes 13:13. Nanti kamu itu kehilangan waktu dan jelimet berdebat tentang Tuhan ini. Daripada jelimet habis waktu, langsung saja pakai ini. Ada nggak Yesus mengaku dan diakui sebagai Allah? Maka ora ono. Kalau sebagai Tuhan ada. Makanya aku nulis bikin VK, video kajian, Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Nah, ini teman-teman Islam biasanya kacau ini kalau nggak paham. Yang Kristen aja belum tentu paham. Karena otaknya Tuhan pasti Allah, Tuhan belum tentu. Kalau Allah pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah. Gusti ya, orang Jawa, Gusti itu bisa Gusti Allah, bisa Gusti Nabi. Apa sih Gusti itu? Yang dihormati gitu loh. Allah dihormati, tapi yang dihormati belum tentu Allah. Orang tua, guru, ya itu juga kita hormati, tapi kan bukan Allah. Ya, maka ada Gusti, itu dia masih netral. Nanti bisa Gusti Allah atau Gusti Nabi. Kalau bahasa Jawanya begitu. Begitu juga Tuhan. Tapi kan kekacauannya sendiri di awal tadi aku sudah bilang, antara Tuhan dan Tuhan itu punya masalah problem berat yang tidak dipahami oleh publik. Di situ kita sudah masalah yang itu diskusinya juga perlu 3 gelas kopi mungkin. Gitu. Ya. Oke. Aku akan pelan-pelan ya, aku lanjutkan ya. Semoga bisa diikuti ya dan tidak ada kendala. Tab-tabnya dilanjutkan ya. Oke. Oke. Kalau Bunda Irene ya, dia menjelaskan dalam kajian video lamanya dia, ya, Allah merahmatinya, itu Tuhan yang dia maksud dengan mengkaitkannya dengan historical Konsili Nicea 325 Masehi itu Tuhan, ya. Nah, ini agak repot aku jelasin, kamu ngerti nggak? Tuhan yang God. Bukan Tuhan yang Lord. Gitu loh. Tuhan yang Theos. Bukan Tuhan yang Kurios. Aku nggak tahu ya, kamu paham nggak ya? Karena Tuhan itu sendiri dalam edisi kita sudah terpisah dengan Tuhan. Padahal sama, Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Gitu loh. Kita tidak punya seperti Inggris, ada God, ada Lord, ada Theos, ada Kyrios. Kemudian kita menjadi ada Tuhan, ada Tuhan. Enggak begitu sejarahnya. Kita bisa mereview ke penjelasan
kita punya jagoan sastra kita, Om Remi Silado almarhum ya. Om Remi Silado menjelaskan ini. Meskipun nanti perdebatan Tuhan itu tidak gampang, karena Prof Muhammad Yamin nggak setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak setuju, karena itu sudah kedabelan n, akhiran an-nya jadi kedabelan. Jadi dia bilang tuh gitu aja. Tuh mendapat akhiran an, Tuhan. Nah, kalau ketuhanan n-nya jadi 2 yang di belakang itu, akhiran n-nya. Makanya Muhammad Yamin, Profesor Muhammad nggak setuju. Ya. Tapi ada yang katakan enggak, ada Tuhan ya mendapat akhiran n, ketuhanan gitu. Karena dia berdasarkan dia berawal dari Tuhan, Muhammad Yamin berawal dari tuh. Nah, inilah yang aku bilang tadi, antropologisnya ini harus dikelirkan, historikalnya juga harus dikelirkan. Baru nanti masuk ke linguistiknya. Yang aku ambilin air putih dong, yang panas, yang hangat lah. Kopinya sudah habis ya. Aku lihat dulu jam berapa ini ya. Sudah 42 ya. Paham ya, bisa diikuti ya di sini. Nah, nanti kita akan melihat ya, bisakah Lukas 2:11 ya dirukunkan. Ini paham dulu, kalau kita diskusi Tuhan yang mana? Yang God atau yang Lot? Yang Theos atau yang Kyrios? Yang dimaksud Bunda Irene itu Tuhan yang God dijawab dengan Tuhan yang Lot. Ya bubar gue, goblok. Belajar Alkitabnya di mana? Coba lihat ke original teksnya, ke Gerik. Itu bukan Theos itu, Kyrios itu. Jadi Tuhan yang dimaksud Bunda kita Irene itu Tuhan yang Theos dijawab dengan Tuhan yang Kyrios, yang nggak ketemu. Makanya harus sepakat dulu Tuhan saya ngendi. Ini seharusnya kalau dia sebagai pendeta, sebagai penyampai pewarta Injil gitu, harusnya kan paham dong. Nah, teman-teman Islam kalau nggak ngerti juga jadinya kacau kamu kalau dijelaskan sama saudara Kristen. Ini Yesus sejak dulu Tuhan, modar gue, karena kamu juga nggak tahu sejarah bahasanya seperti apa. Gitu loh. Nah, aku di sini akan mempertemukan antara dua pernyataan antara Lukas dan Paulus, apakah bisa dirukunkan. Kapan Yesus itu? Ketika Yesus jadi Tuhan itu kapan? Aku ngombe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya sudah habis 1 gelas tadi. Oke, ya. Kita akan lihat pelan-pelan ya, karena ini semuanya aku sendiri nih. Operatornya lagi kuliah online, kira itu. Ya. Yang ini tutup air putihku di mana yang kok nggak ada? Tolong ambil kau. Oke ya, sekarang kita coba lihat. Ini sudah ya, clear ya. Harus Tuhan yang mana dulu, harus clear. Kita akan mengcompare. Kalau compare itu harus sama dulu ya. Kalau nggak sama nggak bisa. Iya. Kita lihat Lukas 2:11. Jadi judulnya begini. Lukas
Makasih nduk sayang yang cantik, soleha. Lukas 2:11. Ini nggak bisa dirukunkan ini dengan Roma 14:9. Nih. Ini kalau kamu lihat nanti ya, kamu lihat coba bisa minta bantuan Bible Hub itu ya. Oh, ini kena sinar matahari, kalian nampak nggak ya? Aku nggak ngerti lah ya, kendala alam. Nampak nggak kalian? Nah, semoga nampak ya kena sinar matahari. Ini sudah sepakat ini. Ini cross check ke original teksnya yang Gerika, ini juga Gerika. Tuhan yang di sini itu Tuhan yang Kyrios. Kyrios. Itu juga Kyrios. Bukan yang Theos. Jadi sudah bisa kita perbandingkan. Ya. Bukan yang Theos. Nah, si di video tadi yang aku mau tunjukkan tapi sudah nggak tahu kemana videonya, aku mau cari lagi, hilang waktu nanti. Bunda Irene yaitu menjelaskan berdasarkan historikal yang ada, Yesus diangkat jadi Tuhan itu 325 Masehi di Nicea atas prakarsa Konstantin yang baru saja masuk ke dalam Kristen. Itu Tuhan yang Theos, bukan Tuhan yang Kyrios. Lah dijawab dengan si penginjil yang apa sih namanya, siapa lupa aku, yang rambutnya pendek itu loh ya. Dia menjawabnya, dia bilang, sayang sekali aku nggak begitu canggih sih cari-cari data gitu ya. Dia bilang begini, kalau ada literasinya secara tekstual bahwa Yesus Tuhan sejak dulu, sejak lahir, terus bahwa pendapat itu runtuh, dia mengajukan ayat ini. Lukas 2:11 untuk membantah Bunda Irene. Ya bumi langit. Kalau kata orang Jawa, kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul. Bunda Irene bicara ke kanan, dia jawab ke kiri. Itu goblok namanya. Karena yang Bunda Irene maksud itu Tuhan yang Theos. Sedangkan di Lukas 2:11 Tuhan yang Kyrios. Aku kalau lihat videonya Kiara iki ngerti apa kok iso goblok ngono lho. Mbok sampai modar gak ketemu. Makanya gue bilang, ya pahami dulu diksi Tuhan yang mana yang mau kita diskusikan. Inilah sulitnya kalau kita kehilangan original teksnya. Ya, hanya bermodalkan terjemahan. Sementara kita tidak tahu dari diksi mana itu diterjemahkan. Ya. Kasusnya sama kok. Di Al-Quran juga begitu. Kalau kamu hanya bermodalkan terjemahan, babak belur kamu jadi korban terjemahan. Aku kan berkali-kali, nanti aku mau bikin videonya. Ternyata banyak yang keliru menerjemahkan. Ya. Sehingga dalam bayangannya, ya Adam itu turun dari surga. Padahal Adam nggak pernah turun dari surga. Nanti aku bikinkan videonya supaya kalian ngerti. Jadi dua-duanya lah ya. Ya, yang Islam kita kan ini tujuannya kan studi ya. Yang Islam dan yang Kristen usahakan kalau baca jangan berhenti di terjemahan kitab sucinya masing-masing. Cari ke original teksnya supaya kamu nggak digoblokin oleh si penerjemah. Ini yang Islam ini pusing kepalanya ini. Oh, Gus Putih bilang Adam nggak pernah turun dari surga. Memang nggak pernah. Kamu kan korban terjemahan. Kamu ngomong Adam turun dari surga. Itu salah satu contoh. Padahal banyak ya. Jadi kalau Al-Quran sendiri itu lebih gampang. Karena dia original teksnya tersedia. Terjemahannya tersedia. Tinggal kitanya itu loh. Mau nggak. Bayangkan kalau saudara Kristen kita. Dia harus cari lagi.
Kalau kita kan jadi satu bendel gitu, terjemahan original terjemahan enak. Nah, kalau ini kan enggak, ini terjemahan tok. Dia harus cari lagi original teksnya. Kamu sudah disiapin ini terjemahan kitab suci, ini kitab suci. Kan sebetulnya kita lebih dimudahkan. Entoh kalian tetap aja berpegang pada terjemahan, ya babak belur gue. Aku ngajak kita semua, ayo kita belajar bareng-bareng supaya lebih cerdas memahami agama ini, gitu loh. Ya. Oke, ini sudah bisa kita komparasi antara Lukas 2:11 dan antara Roma 14:9. Ya. Nah, ketika ya si rambut pendek tadi itu menyanggah dengan narasi yang dibangun, nanti kalau ada dalam Alkitab pernyataan Yesus Tuhan sejak dulu, berarti pendapat itu runtuh. Ya salah dong. Yang dimaksud Tuhan Bunda Irene itu adalah Alif Lam Lam Ha atau YHWH. Sedangkan di sini Tuhan yang Kyrios diterjemahkan sama-sama menjadi Tuhan, gitu loh. Beda, jadi nggak nyambung gitu loh. Gue heran, ini katanya pendeta penginjil kok nggak ngerti sih. Ya, nah ini kalau ini sudah sama dia. Di sini Tuhan yang Kyrios, di sini Tuhan yang Kyrios juga. Ini lama-lama. Aku jelaskan dulu ya sama kalian bahwa ya Paulus, ini kan surat Paulus, itu membedakan antara Tuhan dan Allah. Kita bisa lihat di Korintus ya, Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya. Namun bagi kita itu kan dia kan sedang mengokohkan jemaatnya ya, ketika apa ini historiogis politis ya, pada saat itu kan banyak pagan-pagan itu ya, banyak pagan. Jadi gini loh ya, aku kadang-kadang kalau lihat videonya teman-teman itu jadi repot. Aku makanya bikin video, aku membela Paulus tapi dalam konsep theos, bukan dalam konsep keselamatan. Paulus itu nggak pagan gitu loh ya, tapi teman-teman banyak yang menimpahkan kekacauan konsep teos dalam Kristen itu kepada Paulus. Paulus itu tetap memegang syahadat sema kok. Teman-teman Kristen juga harus tahu, apa kamu kira Paulus itu penikmat Tritunggal? Enggak. Paneses juga enggak. Jadi kita lihat di sini ya, ya. Pada waktu itu kan dia harus mengokohkan jemaatnya yang ada di Korintus karena ada pengaruh-pengaruh pagan. Pada saat itu kan pagan merajalela ya, dimotori oleh Yunani. Maka ini jemaatnya harus dikokohkan. Ada lagi Romawi, sekolah dulu Yunani Romawi kan super power, maka diberi penjelasan. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu kan, Bapa. Satu Tuhan saja, Tuhan yaitu Yesus. Jadi nanti problemnya di Allah ini, karena bagi Islam Allah ini proper name, bukan generic name. Dan itu bisa kita lihat nanti bagaimana catatan-catatan terjemahan Alkitab. Kalau dalam perspektif keimanan loh ya, karena kalau di Alkitab bisa kita perdebatkan. Keimanan teman-teman Kristen, Allah itu generic name, itu masalahnya. Padahal kalau kita lihat dari linguistik terjemahannya nggak begitu. Karena apa? Nggak mungkin dua nama generik muncul berbarengan. Seperti ini kan harus ada generik, ada propernya, misalkan Presiden Soekarno. Ya, presidennya itu generik, artinya siapa saja ada presiden. Ada Soekarno, ini kan proper. Gak mungkin generik gak mungkin ya, Presiden Soekarno. Jadi gini, Soekarno pasti presiden belum tentu Soekarno. Sama tadi, Allah pasti Tuhan belum tentu Allah. Ya tinggal siapa yang kamu pertuhankan.
Jabatan kamu pertuhankan, harta kamu pertuhankan. Aduh, itu kamu sudah online tuh, live-nya berakhir tuh. Sebentar ya. Yang untuk TikTok yang mana ini? Ini. Sebentar ya, teman YouTube ya. Oke, ada apa namanya, rungkat lagi dia. Tuh. Oke ya. Nggak tahu lah, ada gangguan atau apa. Sebentar. Oke, mau dipersori teman-teman yang di TikTok, ada rungkat tadi. Silakan kembali dan silakan di tap ya. Semoga yang di YouTube-nya tetap ya. Sebentar, aku lihat lagi. Oke, alhamdulillah yang di YouTube-nya tetap. Nah, ini bukti, aku lanjutkan ya. Teman-teman TikTok segera kembali ya. Dan mohon tap-tapnya di apa namanya? Sorry teman-teman TikTok, ada kendala teknis ya, sempat rungkat tadi. Ya. Oke. Lain kali aku sih sudah berulang kali bilang kalau misalkan rungkat nanti segera kembali karena aku akan kalau bisa di live kan pasti aku live kan ulang gitu ya. Oke. Aku lanjutkan. Di sini jelas Korintus 86 Allah dan Tuhan itu dibedakan oleh Paulus gitu loh. Ya. Makanya kalau ada video-video itu di YouTube tuh banyak sekali yang menimpahkan kesalahan pada Paulus tentang konsep teos. Kapan Paulus pernah mengatakan Yesus itu Allah? Nggak pernah. Tuhan iya, masalahnya kamu ngerti juga Tuhan yang mana? Kan kembali lagi ke bahasa. Dalam anggapan Paulus, Tuhan itu bukan Tuhan yang Allah, karena Tuhan yang Allah itu adalah Bapa. Gitu loh, ya. Jadi very clear sebetulnya. Ya. Oke, teman-teman TikTok segera kembali ya. Tadi ada apa? Ada rungkat gitu ya. Oke. Sudah ya, aku jelaskan ya. Oke. Kalau kita baca Lukas 2:11 itu bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang digunakan argumentasinya untuk membantah Bunda Irene. Dia bilang enggak, dari lahir sudah Tuhan. Tuhan yang mana dulu? Tuhan di sini itu Tuhan Kyrios, bukan Tuhan Theos yang dimaksud Bunda Irene. Kan sudah nggak ketemu. Makanya aku bilang tadi, satu ngalor, satu ngidul, kembang sentul. Kalau diskusi itu digenahno sih omongannya. Baru cari kesepakatan. Kalau nggak sepakat terus diskusi, kacau. Ya. Memang ada ya. Di Lukas 2:11, ini 2:11 ya, begini bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. I am agree, aku setuju. Maka Yesus dari lahir dia adalah Tuhan. Nah, itu setuju.
Tapi Tuhan yang mana dulu? Kamu ngerti nggak di situ? Lihat ke Gerikanya, itu Tuhan yang Kyrios, bukan yang Theos. Sama saja kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu kamu kira apa? Itu Tuhan yang Theos? Apa Tuhan yang God? Nah, kalau kamu kesulitan ke original teksnya, tarik yang terjemahan bahasa Inggris. Yesus tidak pernah disebut God. Levelnya itu Lord, dan Lord. Ya. Oke. Jadi kalau dikatakan ini di Lukas 2:11 ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sejak begitu lahir Yesus sudah jadi Tuhan. Yes, I am agree. But I ask to you, aku tanya kepadamu, kamu ngerti Tuhan yang mana itu? Ya. Oke. Ya. Itu kata Lukas, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Sekarang kita baca apa kata Paulus. Ya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya sebelum mati, sebelum bangkit, Yesus bukan Tuhan bagi Paulus di Roma 14. Nggak sama dengan Lukas, begitu lahir dia Tuhan. Dan ini sama, aku cek Tuhannya itu Tuhan Kyrios, jadi bisa di-compare. Dulu, makanya di dalam kristologinya Paulus, penyalipan, kematian dan kebangkitan itu menjadi urgen, menjadi sangat perlu. Makanya kan dia bilang, kalau dia tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, teman-teman Islam kalau mau gaspol di sana mengkritisi Paulus di konsep keselamatannya itu yang dia sebut dengan soteriologi salib. Benar nggak ada main tebus-tebusan dosa? Jangan di konsep teos, konsep Paulus itu konsep teosnya jelas kok. Mana cari ayatnya? Di mana di surat-surat kirimannya dia bilang Yesus itu Allah? Nggak pernah. Ada kok Yesus itu Tuhan, kan orang usah ngomong aku seru nih Yesus itu Tuhan itu memang ada. Jadi kacau kalau sudah dalam kesadaran dia dicekoki oleh informasi yang itu keliru. Tuhan pasti Allah, Tuhan pasti Allah. Di situ duduk permasalahannya. Diskusi kita jadi sampai kapan pun nggak ketemu. Maka itu harus diselesaikan dulu. Nah sekarang ya nggak ketemu ini antara Lukas dan Roma. Ya di Lukas ya sejak lahir dia sudah Tuhan. Kata Lukas di Injil Lukasnya. Kata Paulus di surat kirimannya untuk jemaat yang di Roma, oh enggak. Dia harus mengalami yang disebut ya mati dan hidup kembali. Artinya mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan Yesus menjadi Tuhan, gue akan jawab nih, kasih jawaban ke lu, gue jawab dua. Lu mau ikut Lukas apa ikut Paulus? Kalau lo ikut Paulus itu sejak lahir. Ikut Lukas. Kalau ini setelah mati bangkit baru dia menjadi Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan. Makanya dalam konsep soteriologi salibnya, penyalipan, kematian dan kebangkitan itu menjadi perlu. Kita sudah bahas beberapa tahun lalu ya. Yang bangkit itu apanya? Jasmaninya atau rohaninya? Coba, itu sudah kita bahas, itu Gispati mungkin masih ingat. Ya. Sudah kita bahas itu. Ya. Makanya teman-teman Islam kalau dikasih tahu tuh mbok yang ngerti. Ya. Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati, bukan tambah lu mengimani itu. Kita hormati saja itu akidah saudara Kristen kita.
Dalam konsep kedatangan yang kedua nanti akhir zaman atau eskatologi, kita hormati. Bukan lu imani bawa hadis ke gue. Lu belajar dulu tentang hadis. Al-Quran nggak pernah mengatakan ada orang hidup di langit dan nanti mau turun, nggak ada. Nanti berdebat lagi kita tentang rofa'ah, tentang diangkat. Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa aja yang diangkat. Ya, sudah, ya, itu konsep teologis akidah saudara Kristen kita, ya sudah kita hormati saja, bukan tambah lu ngikut ngimani kok dikasih tahu tambah seperti babi budek lu itu. ngikuti ulama. Memangnya kalau ulama mesti benar. Kalau gue bukan ulama, gue ubaru. Ya. Ini biasanya yang mengaku-ngaku salaf itu gergeten ini. Nggak apa-apa. Ya. Dengan gergeten itu kamu coba untuk mengkaji, coba lihat keluar. Jangan hanya di dalam rumah, masuk pintu kamar, ditutup jendela. Sekali-sekali buka jendela, lihat keluar supaya kamu ngerti. Ya. Oke, ya, jadi sudah jelas ya, teman-teman. Aku nggak bisa baca komentarnya, tak aku ucapkan terima kasih gitu aja lah ya atas komentar, karena ini semua serba sendiri ini ya, nggak ada peraturan, jadi konsentrasinya terpecah-pecah. Tapi apapun adanya, aku ucapkan terima kasih untuk yang di TikTok, untuk yang di YouTube ya. Ya, aku nggak bisa baca komen kalian karena gimana mau baca kalau menjelaskan sekaligus baca ya. Oke, jadi di sini ya. Kalau ada pertanyaan, kapan Yesus jadi Tuhan? Kasih dua jawaban. Mau menurut Lukas apa menurut Paulus? Kalau menurut Paulus, kita berpijak Roma 14:9. Setelah Yesus itu disalibkan, mati dan dibangkitkan, baru dia menjadi Tuhan. Tetapi kalau menurut Lukas, lahir dia sudah jadi Tuhan. Nah, terserah lu mau pilih yang mana. Karena apa? Ini nggak bisa dirukunkan. Bahwa sampai mampu, sampai guling-guling nggak bisa dirukunkan. Jadi enaknya damainya di mana? Ya kamu tinggal pilih saja. Jadi kalau gak ditanya kapan Yesus jadi Tuhan, lu mau mengikuti Paulus atau mengikuti Lukas? Kalau mengikuti Lukas, sejak lahir dia Tuhan. Kalau mengikuti Paulus, dia mati dulu, disalib dulu, mati dulu, baru bangkit dulu, baru dia menjadi Tuhan. Nah, nggak sama. Dan ini nggak bisa dirukunkan. Mau dirukunkan gimana? Tempus delictinya beda kok. Ya. Dan ini bisa kita compare karena sama-sama kyrios dia, bukan theos. Beda dengan yang dimaksud Bunda Iren tadi, dia yang merujuk kepada theos. Gitu. Ya. Jadi supaya damai, ya kalau mau menggali lebih dalam lagi ya enggak apa-apa, dibenturkan saja antara Lukas dan Roma, itu mana sebetulnya yang benar. Nggak apa-apa kalau memang mau ke sana, karena nggak mungkin dua-duanya benar. Tapi kalau mencari jalan supaya hati kalian tidak tergoncang gitu ya, ya tinggal mau ikut yang mana. Ikut Paulus, maka dia disalibkan, mati dan dibangkitkan supaya dia menjadi Tuhan, baru menjadi Tuhan. Lahir bukan Tuhan. Harus mengalami 3 fase itu dulu, penyalipan, kematian dan kebangkitan. Nah, kalau Lukas enggak harus menunggu disalib, mati, bangkit, enggak. Lahir sudah Tuhan dia. Nah, pilihan ada di masing-masing kalian gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya, semoga ini menjadi wacana berpikir kita lah ya. Seperti aku bilang tadi, aku itu memaparkan materi, nanti terserah kalian mau setuju ambil yang mana, nggak ada masalah. Dan kalau misalkan berbeda dengan aku juga nggak ada masalah. Itu santri-santri Isra itu nggak pernah aku paksa, you harus pendapat dengan gue, nggak. Edukasi nggak begitu. Edukasi itu hanya menyampaikan, memaparkan. Aku memaparkan data Alkitabiah itu seperti ini. Kalau nggak terima ya kamu bantah aja, gitu loh ya. Tapi bantahnya harus Alkitabiah, ojo cangkemmu sing ngablak-ngablak tapi nggak jelas arahnya kemana, pakai marah-marah. Ngapain marah-marah?
Ya, santai aja, ya, santai aja. Ya. Berapa lama tuh sudah? 1 jam 11 menit. 1 jam 11 menit. Aku kira mohon dipersori sudah melampaui 11 menit, kita sudahi dulu ya. Waktunya sudah aku curi 11 menit padahal programnya 1 jam ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga kandang Nabi, jaga Al-Quran, jaga keimananmu dalam bingkai keindahan Islammu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih untuk yang ada saudaraku di TikTok dan saudaraku di YouTube. Sekali lagi mohon dipersori, aku telah merampas yang 11 menit ya. Sebetulnya kajian kita direncanakan 1 jam ya. Mohon bisa dimaklumi karena kadang-kadang juga kalau langsung diberhentikan dia jadi putus di tengah jalan. Oke, ya aku sudah sampaikan, terserah mau pilih yang mana. Kalau ada pertanyaan kapan Yesus jadi Tuhan ya silahkan. Tapi kalau mau dipertentangkan silakan digali ya, mana yang lebih akurat, pernyataan Lukas atau pernyataan ada angin ya, Paulus ya. Kalau Al-Quran jelas, apabila Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, maka akan kamu dapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan di Al-Quran tidak ada pertentangan. Ini jelas bertentangan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.